Sudah jam 8 lewat. Mengapa masih belum ada yang datang? Apakah karena hari ini hari perdana? Atau memang budaya terlambat sudah benar-benar mengakar, bahkan di jenjang universitas? Ya, tidak apalah. Iya, benar sekali. Sesuai yang kamu katakan. Jadi hanya kita berdua mahasiswanya. Wah, kebetulan sekali. Seharusnya tidak, tapi entah. Mungkin karena hari pertama mereka jadi terlambat. Kebetulan sekali. Apa yang kau maksudkan? Ah, tidak, itu kebetulan sekali. Bu Nana ini udah tahu ya. Baik, seperti sewajarnya hari pertama, leksi dengan perkenalan dan perjanjian dalam mata kuliah. Jadi, pelajaran kalangan saya hari ini adalah Ini Bu Nana versi belum join. Diwajibkan bagi kalian semua untuk mengungkapkan suatu makna dengan berbagai gaya bahasa, seperti tasbih, majas, dan kinayah. Sebelumnya Kamu, siapa namamu? Dan kamu juga, siapa namamu? Saya Laila. Saya Faiz. Laila dan Kois, kalian berdua maju ke depan. Di pertemuan berikutnya, kalau kalian tidak memperhatikan, saya bukan cuma menyuruh kalian berdua maju di depan kelas, tetapi saya suruh kalian berdua untuk mengikuti pelajaran saya dari luar kelas. Ah, kebetulan sekali. Apa maksud kamu dengan kebetulan? itu yang bahasa Arab sih. Tidak, kebetulan sekali saya mendapat pelajaran berharga di hari pertama kuliah untuk lebih fokus di dalam kelas. Itu maksud saya, Bu. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi. Laila dan Kois, camkan apa yang saya katakan hari ini. Apa ya? Benar, dugaanku. Namamu sama manisnya dengan wajahmu yang indah seperti malam. Kecantikan wajah yang kau miliki adalah sumber kecemburuan di setiap Oh, berarti orang. sudah Lihat tua. teman saya maksudnya saya Bahkan, kan. aku akan mengundang peperangan dahsyat hanya karena ingin memilikimu. Aku tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Siapa kamu? Dan dari mana kamu tahu tentang diriku? Mereka memanggilku Qais, lelaki yang akan menaklukkan hatimu. Tentu, aku tahu tentang dirimu. Bahkan, aku menulis namamu dalam lembaran kertas. Pak, pacarnya lihat di belakang layar. Pacarnya mana? Seindah Itu yang mana kacamata si jidatnya Juwanto. begitu menyala seumpama bulan purnama. Dirimu dan Siapa malam namanya? Cewek atau adalah cowok? bentuk yang berbeda. Namun diciptakan dari satu keindahan Apa yang sama. namanya ini si ini ceweknya? Kois, Iya, Ririn. apakah Anda tidak terlalu berlebihan memujiku? Rasya sama Ros. Tentu saja tidak, Laila. Bisikan jiwa ini yang mengatakannya. Seandainya jiwa ini bisa bicara, mungkin mulut ini akan diam, dan biarkan jiwa ini yang bicara sendiri padamu. Terima kasih karena telah memujiku. Sungguh, wanita manapun yang mendengarnya akan bertanya, apakah kata-kata diciptakan untuk digunakan merayu seseorang? Wahai Kois, apakah kau hanya bisa berpuisi saja? Tidakkah kau ingin menunjukkan hal lain padaku? Baik, aku akan bernyanyi. Apakah kau tahu lagu Casablanca? Iya, tentu aku tahu. Itu lagu kesukaanku. Nah, gitu ya. Itu kan bawa kamu gini dong, nggak itu tuh.
Laila, kenapa kau pergi begitu cepat? Aku belum selesai. Kenapa? Apa kau takut kehilangan kesempatan untuk mengenalku lebih dekat? Tidak, justru aku ingin lebih mengenalmu. Mungkin kita bisa belajar bersama setelah kuliah. Itu ide bagus. Aku suka belajar dengan teman baru. Ini sok keren lah saya. Untuk melaporkan perilaku mereka kepada Abi Laila. Guna anak lakukan. Ketegangan mulai terasa. Suara-suara dari luar Oh, rumah Laila itu menggema, anak Baba Arab. menambah beban pada hati Laila dan keluarganya. Aku telah menyuruh Laila, bahkan juga memarahi Kois untuk tidak mengganggu Laila. Tapi keduanya tidak mengindahkan ucapanku. Mereka tetap saling berpandang-pandangan dan tidak menulis pelajaran yang saya jelaskan. Mohon maaf Tuan, saya kurang baik mendidik Laila. Tidak, Bu. Jamnya ya. Terima kasih sudah mengabari tentang kelakuan Laila di kampus. Terdengar orang-orang di luar meneriaki rumah Laila. Laila sudah tidak lagi belajar di kampus. Di dalamnya ada Baginya, kampus hanya tempat bertemu dengan Kois. Aku dengar-dengar, Laila sudah tidak lagi belajar di kampus. Baginya, kampus hanya tempat bertemu dengan Kois. Tidaklah pantas seorang gadis menjalin hubungan dengan lelaki yang tidak sah. Apakah kamu tidak malu dengan ulah anakmu? Kamu ini orang tua macam apa? Tidak bisa mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga. Jangan kamu izinkan dia untuk ke kampus lagi. Kamu tidaklah kuat menanggung beban malu dari masyarakat sekitar. Sudah yuk, kita pergi. si awang tuanya natural. Laila! 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 Ya Abi, ada apa? Dan kenapa Abi berteriak-teriak memanggil Laila? Wahai anakku Laila, Abi ingin bertanya padamu. Ya Abi, perihal apa yang ingin Abi tanyakan? Orang-orang di luar sana ramai membicarakan tentang hubunganmu dengan Kois. Tadi dosenmu bilang tentang tingkah laku kalian di kampus. Katanya saat belajar kamu dan Kois saling berpandangan. Dan saat dosen menyuruh menulis pelajaran, kalian saling menulis nama dan melempar kertas. Jadi, selama ini kamu tidak belajar di kampus. Apakah benar yang dikatakan dosenmu itu? Dan ada hubungan apa antara kamu dan Kois? Maafkan Laila, wahai Abi tersayang. Benar yang dikatakan dosen itu. Sejak Laila bertemu dengan Kois, kami saling tertarik dan sulit rasanya jauh darinya. Sehingga Laila merasa tidak ada kesenangan lain selain bersama Kois. Laila, tidaklah pantas seorang gadis menjalin hubungan tidak sah dengan seorang laki-laki asing yang bukan mahramnya. Bahkan akan menjadi aib bagi keluarga. Abi dan sekeluarga sudah tidak kuat menanggung beban malu dan pujian dari masyarakat. Sejak kapan orang dilarang mencintai, wahai Abi? Dan Abi lebih mementingkan diri sendiri dengan mengatasnamakan nama baik keluarga. Tapi Abi tidak pernah memahami perasaanku. Selama ini Laila selalu menuruti segala permintaan Abi. Dan untuk masalah cinta ini, Laila mohon pada Abi, izinkan Laila dengan Kois. Perasaan yang telah membuatmu mabuk hingga berani melawan Abi. Kalian saling meneguhkan anggur cinta. Tahu apa kamu tentang cinta? Cukup sudah Laila Cinta anakku. itu bukan tentang posting. Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah, bahkan pergi ke kampus. Kenapa Abi lakukan ini pada Laila? Apakah salah jika kami saling mencintai satu sama lain? Akan tetapi, jika memang ini yang menjadi kehendak Abi padaku, Laila rela memendam rasa ini. Dan perasaanku tetap hanya untuk Kois. Tapi Abi, Umi. Umi emas orang kuat Umi. Coba kita lihat. Umi Kulsum. bersabarlah Laila. Ada benarnya juga yang Abimu bilang. Tidak baik bagi seorang perempuan dekat dengan lelaki yang bukan mahramnya. Dan beginilah nasib seorang perempuan. Setinggi apapun pendidikannya, pada akhirnya harus patuh pada laki-laki. Tapi Laila sangat mencintai Kois, Umi. Apakah Umi tidak merasakan kesedihan Laila? Dan apakah seorang perempuan tidak berhak menentukan pilihan hatinya? Sampai kapan? Bersabarlah Laila anakku, teguhkan hatimu.
Umi akan berusaha menjelaskan pada Abi. Bersabarlah anakku. Laila, matamu sangat indah. Rambutmu hitam bagai malam. Nyatalah jika orang-orang menjulukimu sebagai sang malam. Bukankah kita selalu saling memandang, selalu saling mengagumi di setiap waktu? Bukankah aku selalu menulis namamu di sebuah kertas dan memberikannya padamu setiap pulang dari kampus? Bukankah kau pernah bilang selalu ingin bersamaku? Aku pun selalu ingin menghabiskan waktu bersamamu. Aku tidak pernah peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang di sekitar, karena bagiku bersamamu adalah kebahagiaan dalam hidupku. Lalu tak lama kemudian, Laila pun pergi ke kamarnya dengan muka bersedih. Laila, aku ingin berbicara lagi. Abi, Setelah mendengar omongan orang-orang itu, Abi khawatir tentang masa depanmu. Cinta itu indah, tapi bisa menghancurkan jika tidak dijaga, Laila. aku akan menjaga perasaanku untuk Koi selamanya. Cinta bukanlah kesalahan. Laila, cinta bukan sekedar kata-kata manis, tapi ada tanggung jawab di baliknya. Kami semua mencintaimu, nak. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku berharap kalian bisa memahami cintaku pada Kois. Iklan lagi. Kois merasa kehilangan arah ketika Laila tidak hadir di kelas. Waduh. Kecemasan menyelimuti hatinya dan ia memutuskan untuk mencari Laila di jalanan. Dalam pencariannya, ia membacakan syair-syair penuh cinta yang menggambarkan betapa dalamnya perasaannya terhadap Laila. Namun, dunia luar tidak bersimpati. Ia hanya dipandang sebagai seorang majnun, orang gila karena cinta. Berlalu masa saat orang-orang padaku memohon pertolongan, dan kini adakah penolong yang akan menggambarkan rahasia jiwaku pada Laila? Wahai Laila, cinta telah membuatku lemah tak berdaya, seperti si miskin yang tidak memiliki apa-apa selain cinta yang ada di hatinya. Cinta laksana air yang menetes menimpa batuan. Waktu berlalu dan bebatuan itu akan hancur berkepingan, berserak bagai kaca berpecahan. Begitulah cinta yang kau bawa padaku, dan kini telah hancur binasa di hatiku, hingga orang-orang membangkitku si gila yang suka merintih dan menangis pedih. Mereka mengatakan aku telah tersesat. Wahai Laila, mana mungkin cinta menyesatkan? Jiwa mereka sebenarnya kering, bagaikan laksana dedaunan diterpa panas mentari siang. Bagiku, cinta adalah keindahan yang membuat mata tak bisa terpejam. Pemuda mana yang bisa selamat dari api cinta? Laila, Laila, di mana kau? Aku mencarimu. Semua orang bilang kau pergi, tapi aku tahu itu dusta. Lihatlah si Kois, ia sekarang telah menjadi majnun gila. Kois, sadarlah, kau tidak akan mampu menemui Laila. Tidak, aku pasti akan mampu menemukan Laila. Anu dagang sajadah tuh. Cinta telah merangkak rasanya. Kois, kau harus menerima takdir. Laila tidak akan bisa bersamamu karena abinya mengurungnya di dalam kamar. Tuhan, apakah dia telah menculik Laila dariku? Aku harus menemukannya. Aku harus menjemputnya. Kalian melihat Laila? Iya, berkulit seputih rembulan, bermata bintang, suaranya seperti angin malam. Kalian melihatnya? Biarkan dia, hatiku pedih melihatnya seperti ini. Dia adalah
bahwa cinta bisa menjadi berkah tetapi juga kutukan. Ya Allah, Kois, apa yang telah terjadi denganmu? Kau seperti kehilangan akalmu, sahabatku. Sahabatku, apakah kalian bersama Laila? Tidak, Kois, kami tidak bersama Laila. Lalu, untuk apa kalian mendatangiku? Dan kenapa kalian tidak mengajak kekasihku untuk mengunjungiku? Bukankah kalian tahu aku sangat mencintainya? Iya, Kois, kami semua tahu dan bisa memahami perasaanmu. Bagaimana keadaan Laila? Adakah pesan darinya? Keadaan Laila baik, Kois, tapi sayang sekali ayahnya mengurungnya di kamar dan tidak memperbolehkannya keluar rumah. Laila, maafkan aku karena aku tidak bisa menemuimu. Teman-teman, bagaimana kalau kita pertemukan Kois dengan Laila? Ya, tapi bagaimana caranya? Bukankah rumah Laila dijaga ketat? Entahlah, sebagai sahabat, kita tidak bisa tinggal diam membiarkan Kois memendam perasaan rindunya pada Laila. Aku punya cara. Bagaimana kalau kita menyamar sebagai teman Laila? Maksudmu, kita menyamar sebagai wanita? Tepat sekali. Dengan menyamar sebagai wanita, kita akan mudah masuk ke dalam rumah Laila. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Ya sudah, aku setuju. Jika memang tidak ada cara lain lagi yang harus ditempuh. Demi sahabatku, apapun akan kulakukan. Jangankan untuk menyamar menjadi seorang wanita, memberi pelajaran pada abinya pun jika perlu aku lakukan. Ya sudah, kita telah sepakat semua. Lalu, kapan kita akan memulai rencana kita? Sebaiknya, besok pagi kita akan mulai rencana kita. Wahai Kois, tentu kau telah mendengar rencana kita barusan. Besok, engkau akan bertemu dengan pujaan hatimu. Jadi, persiapkan dirimu. Kami pulang dulu, Kois, dan kau cepatlah pulang ke rumahmu. Pun segera menyamar dengan memakai kerudung. Ketika keamanan di rumah Laila dirasa tidak terlalu ketat, Kois dan sahabatnya pun segera menyelinap masuk ke rumah Laila. Ketika sudah di depan kamar Laila, sahabatnya menyuruh Kois masuk dan mereka menunggu di luar kamar. Laila, setiap sudut rumah ini memanggil namamu. Udara di sini pun seakan berisik tentangmu. Tak ada tempat yang lebih indah selain di dekatmu. Aku merasa seperti tersesat namun sekaligus menemukan diriku sendiri setiap kali aku memandang wajahmu. Kois, mengapa kau datang? Kau tahu betapa sulitnya kita berdua, betapa dunia ini menghalangi kita. Apa yang akan kita lakukan dengan perasaan kita yang tak mungkin disatukan? Tidak ada yang bisa menghalangi hati yang telah terikat oleh cinta. Dunia ini mungkin mencoba merenggut kita, tapi tidak akan bisa merampas cintaku padamu, Laila. Aku datang ke sini meski aku tahu ini hanya akan menjadi kenangan yang menyakitkan, tapi setiap detik bersamamu adalah hidup yang penuh arti. Kois, kau tahu bahwa keluargaku akan melarang kita. Tak ada masa depan untuk kita berdua. Mengapa kau tetap bertahan dengan mimpi-mimpi yang mustahil? Mimpiku adalah kamu, Laila. Bahkan jika dunia ini menantang kita, bahkan jika aku harus menjadi gila karena merindukanmu, aku akan tetap mencintaimu. Cinta ini bukanlah sesuatu yang bisa dipadamkan oleh waktu atau keadaan. Hatiku adalah milikmu, Laila, selamanya. Kois, jika saja dunia ini berbeda, jika saja kita bisa bersama, aku akan memilihmu tanpa ragu. Tetapi untuk sekarang kita hanya bisa berdua dalam mimpi-mimpi yang tak terjangkau. Tidak ada yang lebih indah dari mimpi kita bersama, Laila. Jika dunia ini hanya memberi kita kesedihan, biarlah itu menjadi bagian dari perjalanan kita. Aku akan tetap mencintaimu, meski hanya dalam bayangan, meski hanya dalam doa. Oh Kois, semoga waktu memberikan kesempatan bagi kita untuk bersatu suatu hari nanti. Aku memahami kekhawatiranmu, Laila. Tapi cintaku padamu lebih kuat dari segala ancaman dunia luar. Tapi bagaimana jika pertemuan ini diketahui oleh keluargaku?
Mereka tidak akan mengizinkanku bertemu lagi denganmu. Selama ada cinta antara kita, selama itu pula harapan masih hidup dalam hati kita. Tidak ada batasan bagi cinta sejati. Aku takut jika pertemuan ini diketahui oleh keluargaku. Mereka tidak akan mengizinkanku bertemu lagi denganmu. Setelah itu, Kois bergegas pergi meninggalkan Laila yang masih bersedih karena khawatir pertemuan itu diketahui oleh orang tua Laila. Yang mendalam melihat kondisi anak mereka. Mereka tahu betapa dalamnya cinta Kois kepada Laila dan berusaha mencari jalan untuk menyatukan keduanya. Itu ulang Dengan harapan dan keberanian, mereka memutuskan untuk melamar Laila dengan harapan bisa memperbaiki keadaan. bersin aja deh. Bagaimana ini Pak? Koi sudah seperti benar-benar dimabuk cinta. Tiap hari dia hanya memikirkan Laila, bahkan tidak memperhatikan kesehatan dirinya. Ya sudah, besok kita mencoba melamar Laila untuk anak kita, Bu. Aku yakin, jika kita melakukannya dengan serius, kita bisa membantunya keluar dari keadaan ini. Tapi Pak, bagaimana jika Laila tidak menerima Kois? Apa yang akan terjadi pada hatinya? Aku takut jika hanya menambah beban di hatinya. Kita tidak akan tahu jika kita tidak mencoba. Cinta mereka begitu kuat, dan aku percaya bahwa dengan dukungan kita, mereka bisa bersama. Kita harus berani mengambil langkah ini. Tapi bagaimana jika orang tua Laila menolak kita? Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Kita akan mendatangkan kita datang dengan cinta dan harapan. Ayah dan ibu Kois berangkat menuju rumah Laila dan orang tuanya untuk menyampaikan niat baik mereka mewakili Kois. Sudah tahu benar kawan bahwa ada dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan, yaitu cinta dan kekayaan. Anak lelaki itu mencintai anak perempuanmu, dan aku bisa memastikan bahwa aku sanggup memberi mereka cukup banyak uang untuk mengarungi kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Bukannya aku menolak Kois, aku percaya padamu, sebab engkau pastilah seorang mulia dan terhormat. Namun, engkau tidak bisa menyalahkanku kalau aku berhati-hati dengan anakmu. Semua orang tahu perilaku abnormalnya. Ia berpakaian seperti seorang pengemis. Ia pasti sudah tidak mandi dan ia pun hidup bersama hewan-hewan dan menjauhi orang banyak. Kami ingin yang terbaik untuk Laila. Dia adalah putri kami yang terhormat. Kami tidak ingin reputasi keluarga kami tercemar hanya karena cinta yang tidak terbalas. Tolong katakan kawan, jika engkau punya anak perempuan dan engkau berada dalam posisiku, akankah engkau memberikan anak perempuanmu kepada anakku? Jika aku berada di posisimu, tentu aku akan berpikir dua kali. Cinta itu penting, tetapi akal sehat dan kehormatan keluarga juga harus dipertimbangkan. Iya, kebalik. Kumis jangan ditinggalkan. Kumis yang Nunggu lagi nih kumisnya. Ini sangat menyedihkan. Aku berharap mereka bisa mengerti betapa tulusnya cinta Kois pada Laila. Kita sudah melakukan yang terbaik. Mari kita pulang dan berdoa agar takdir berpihak pada mereka. Laila dipaksa menikah dengan Ibnu Salam, pria pilihan ayahnya. Dalam suasana pernikahan yang meriah, namun penuh kesedihan, Laila terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya. Di tengah keramaian pesta, kehadiran Kois menjadi bayangan yang menyakitkan bagi Laila. Ketika Kois muncul dengan penampilan lusuh dan penuh air mata, pertemuan terakhir mereka menjadi momen penuh emosi yang tak terlupakan. Waduh. Pernikahan yang indah ya. Laila begitu cantik. Iya, tapi aku mendengar cerita tentang Kois, dia tidak hadir hari ini bukan? Tentu saja tidak. Semua orang tahu dia mencintai Laila. Tapi apa daya, pernikahan ini adalah kehendak keluarga. Siapa BPR?
Kois, kau tak boleh masuk. Ini hari pernikahan Laila. Biarkan aku melihatnya. Hanya sekali ini saja. Aku ingin melihatnya. Meski untuk terakhir kali. Laila, apakah ini takdir yang harus aku terima? Kau duduk di sana bersama orang lain, sementara aku ditinggalkan di jurang kehancuran. Kois, aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu. Jika kau mencintaiku, mengapa kau menikah dengannya, Laila? Aku hanyalah boneka keluarga, Kois. Aku tak berdaya melawan kehendak mereka. Laila, kembali ke tempatmu. Jangan biarkan aib ini merusak hari bahagiamu. Kasihan Kois, cintanya begitu besar, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Cinta memang menyakitkan, terutama jika ia terhalang oleh adat dan kehendak orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan dua insan dalam ikatan suci pernikahan. Hari ini kita akan menyaksikan pernikahan antara Ibnu Salam bin Ali dan Laila binti Mahdi. Wahai Mahdi, apakah engkau telah siap menikahkan putrimu? Ya, saya siap. Baik, silahkan ucapkan ijab kabul. Ibnu Salam bin Ali, aku nikahkan engkau dengan putriku Laila binti Mahdi dengan mahar 10 dinar emas tunai. Saya terima nikahnya Laila binti Mahdi dengan mahar tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah, dengan ini pernikahan kalian telah sah. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kalian. Setelah akad, Ibnu Salam dan Laila pun duduk berdampingan. Para tamu datang mengucapkan selamat, namun Ibnu Salam melihat ada kesedihan di mata istrinya. Laila, apakah kau baik-baik saja? Aku tahu kau tidak mencintaiku. Hatimu ada di tempat lain, bukan? Aku tidak pernah menginginkan ini, Ibnu. Tapi aku tak punya pilihan. Aku mengerti, Laila. Aku tak ingin kau menjalani pernikahan ini dalam kesedihan. Aku ingin kau bahagia. Meski aku tahu kebahagiaan itu mungkin bukan bersamaku. Laila, aku tahu hatimu ada pada Kois, tapi takdir telah membawa jalan yang berbeda. Ikhlaskanlah, sahabatku. Bagaimana aku bisa, Fatimah? Bagaimana aku bisa mencintai seseorang yang bukan Kois? Laila, meski dunia memisahkan kita, kau akan selalu hidup dalam hatiku. Namamu akan terus menjadi sajak yang kutulis hingga napas terakhirku. Mengapa dunia ini begitu kejam pada cinta? Aku hanya mencintai Laila dengan sepenuh hati, namun dunia merampasnya dariku. Ayahnya, keluarganya, masyarakat, semua mengutukku seolah cintaku dosa terbesar. Ya Rob, jika mencintainya adalah dosa besar, maka biarkan aku menjadi pendosa seumur hidupku. Jika mengingat wajahnya adalah kelemahan, biarkan aku lemah selamanya. Aku tak mampu hidup di dunia yang memisahkan aku darinya. Hanya di sini, di tengah kesunyian, aku bisa berbicara denganmu, Laila. Bayangan Laila muncul dalam khayalan Kois. Ia berdiri anggun di kejauhan, tersenyum lembut, dan suaranya bergema seperti angin. Kois, mengapa kau memilih jalan ini? Laila, apakah ini engkau? Aku hanya bayangan dalam ingatanmu, Kois. Tetapi mengapa kau menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Karena hanya dalam kesendirian, aku bisa memeluk cintaku padamu, Laila. Dunia tidak akan pernah mengerti. Tapi aku tidak ingin kau menderita. Aku tak menderita, Laila. Aku hidup di dalam kenangan kita. Hanya di sini, di gurun ini, aku merasa dekat denganmu.
Bayangan Laila memudar. Kois terbangun dari hayalannya dan kembali sendiri. Laila, meskipun kau hanya bayangan, aku akan terus mencintaimu. Biarlah dunia melupakan aku, tapi cintaku padamu akan hidup selamanya. Kois berdiri sambil berjalan menuju cakrawala sambil bersenandung pelan lagu cinta untuk Laila. Dan hutan pun kembali sunyi. Hutan pun jatuh sakit. Laila duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya dengan penuh rasa cemas. Laila, jangan menangis. Aku tahu waktuku tak lama lagi. Jangan bicara seperti itu, Ibnu. Kamu akan sembuh. Aku ingin kau bahagia, Laila. Jika aku pergi lebih dulu, tetaplah kuat, jaga dirimu. Jangan bicara seperti itu, Ibnu. Allah akan menjagamu, Laila. Aku mencintaimu selalu. Salam, Laila pun jatuh sakit. Di sebuah kamar, Laila terbaring lemah di atas ranjang, dengan wajahnya yang pucat dan nafasnya yang tersengal-sengal. Di sampingnya seorang perempuan, yaitu Umi, yang sedang merasakan cemas yang amat mendalam. Laila anakku, jangan menyerah. Kau harus kuat. Umi, cinta di hatiku terlalu berat untuk tubuhku yang lemah ini. Aku ingin bertemu Majnun meskipun di dunia lain. Jangan bicara seperti itu, anakku. Kau akan sembuh. Jika aku pergi beritahu Kois, aku mencintainya sampai akhir nafasku. Kois pun bergegas menuju peristirahatan terakhir Laila. Kois menangis di atas kuburan Laila. Berhari-hari Kois berkabung atas kematian kekasihnya, hingga ia melupakan kesehatannya. Laila, aku mencintaimu seumur hidupku, tapi takdir membawamu pada orang lain. Sekarang kau telah pergi menyusul dia. Mungkin ini akhirnya. Aku tak lagi memiliki alasan untuk tetap hidup di dunia ini. Ketika tidak ditemukan cara lain untuk meringankan beban penderitaannya, perlahan-lahan ia meletakkan kepalanya di kuburan Laila kekasihnya dan meninggal dunia dengan tenang.